Kan lu pernah bilang tuh pas zaman SMP lu sering ngebolang tuh ke SMP sih kayaknya. ke Blok M kan tuh nyari-nyari SMP. barang. Berarti kan emang sebenarnya sih bukan emang hobi ngehuntingnya sih kalau gue lihat kayak gitu. Kalau apaannya sih gue SMP sih, seingat gue tuh SMP dulu. Nah, kan ntar lu, kan pasti kan kalau kayak gitu kan ada lu ngikutin siapa gitu cuy. Oh, gue ada Pasti kan? ada ini sih. Sebenarnya gue nggak ngikutin sih. Jadi dulu waktu itu tuh ada ibaratnya apa ya? Kayak semacam Abang-abangan. yang kultur juga bukan, maksudnya ibaratnya kayak semacam regenerasi dari kakak gue di rumah gitulah. Nah cuman kalau dibilang dia kiblat gue enggak, cuman waktu itu gue kenapa gue kayak bisa tertarik sama Abang-abangan lu emang demen hunting barang-barang second apa emang doi nyari style cuy? Kan beberapa kan enggak, dia emang hobi-hobi ngumpulin itu juga waktu itu. bisa zaman dulu yang dikumpulin apa? Dulu gue baju sih, kaos. Baju. Banyak di kaos gue dulu. Kayak Cuman baju. gue nggak tahu kenapa nih. Jadi gue nggak tahu tuh maksudnya kenapa gue bisa kayak kalau dibilang segmented sih. Jadi gue nggak ngambil suatu barang yang kira-kira emang gue nggak serak. Nah, jadi gue lebih segmentednya kayak looknya vintage gitu sih, lebih kebanyakan sih dulu. Berarti ngaruh sama ini ya? Apa sih? Iya, kultur lebih ke musik nggak sih? Campur sih sebenarnya, mesti kalau dibilang ke musik. Cuma dulu gue nggak terlalu ini ke musik tuh, nggak terlalu dominan banget ke musik. Ibaratnya lebih ke ya udah, karena selera gue di vintage look gitu. Ya udah nih kayaknya emang udah pakem gue di sini, gue udah nemuin ya, style sama jati diri gue untuk nyari barang-barang yang kayak gini gitu kan. Jadi nggak semua barang yang kira-kira bisa gue angkut semua gitu, enggak. Jadi gue lebih ke milih-milih sih sebenarnya. Tapi lu kan kalau sekarang lu nyari barang tuh buat dijual juga ya. Dulu lu ada passion buat beli barang second dijual apa lu pakai tuh? Enggak. Dulu gue dulu tuh sama sekali nggak ada pikiran kayak emang pengen ngejual. Cuman kenapa alasan gue itu kayak tiba-tiba terus jadi kayak hobi sambil jualan tuh awalnya iseng sih waktu itu. Jadi gue emang nggak punya, dibilang gue punya potensi buat orang yang tipikal jualan itu nggak ada sebenarnya. Gue nggak punya basic orang-orang yang kayak ngejual gitu, nggak ada. Gue nggak punya basic kayak gitu. Cuman itu kayaknya sekitar 2014an gitu lah. Ya awalnya sih dimulai dari jam dulu tuh. Jam tangan, iya. Jam tangan. Iya, karena waktu itu di tahun segitu 2013-14an. Seriusan lu? Gue udah lumayan banyak waktu itu, kayak udah ada beberapa. Kayak gue mikir ini ngapain gue banyak, terus kan yang gue pakai ini doang gitu. Akhirnya kayak ibarat kayak gue pengen nyoba kayak beberapa koleksi gue yang gue pengen jual. Ternyata tuh cepet juga. Kayak, dan gue baru tahu waktu itu ternyata yang main gituan tuh lumayan banyak. Ternyata banyak yang nyari. Akhirnya sengaja gue lepasin satu-satu koleksian gue, sambil gue juga nyari-nyari barang yang baru sih. Puterin lagi waktu itu. Kalau dibilang gue ngejual banget gitu yang kayak pure dagang gitu sih kayaknya enggak ya. Maksudnya nggak bener-bener nyari duitnya ya? Enggak pure yang nyari duitnya banget. Paling kalau gue lagi beo sih sebenarnya. Iya sih, gue juga anjing. Kan gue lagi nggak punya duit nih. Terus gue punya barang yang kira-kira emang cepet banget dijual, ya udah paling gue jual sih. Nah, kayak gitu sih. Kalau zaman sekarang kan thrift-thriftan apapun kan udah mulai ini ya, tenar ya. Nah, zaman dulu tuh kondisinya kayak gimana sih?
Kan gue kagak tahu juga nih, gue baru secondan belakangan ini. Sebenarnya kalau di compare zaman dulu, maksudnya di era 2000-an ya. Ya pertengahan 2000-an gitu lah, mid pertengahan 2000-an gitu. Itu tuh gila, lu mau nyari barang yang kayak apa ya, kayak sekarang orang cari yang bermerek gitu tuh dulu gila, itu bertumpuk men, Nyabak ya, banyak ya. itu banyak banget, maksudnya Harganya parah sih. seriusan tuh, contohnya misalnya sekarang Dulu dulu yang ini batu Fred Perry. Fred Perry berapa tuh Joy? dulu gue dapet cuman 30 sampai 25.000. Tai. Barangnya Serius. Original, cuman biasanya tuh ya kalau rate yang sekitar 25 sampai 30 tuh yang made in, yang buatan Jepang gitu sih. Bukan yang pure made in England, karena ada beberapa rilisan yang kayak Fred Perry tuh ngeluarin yang emang made in Jepang, cuman ibaratnya produksinya tuh di Jepang, ibaratnya kayak gitu. berarti intinya abang-abangnya lu nyarinya di mana tuh? Senen ya? Senen sama Pasar Baru sih. Dulu tuh buset deh, parah banget sih. Kalau dibilang compare dulu sama sekarang tuh jauh beda banget gitu. Berarti abang-abangannya nggak ngerti barang ya? Asal Dulu, jual aja gitu ya, dari enggak. Dulu yang gue perhatiin tuh kalau pedagang dia tahu barang yang menurut orang cari. Oh gitu. Iya, jadi dan kayak- zaman dulu berarti Fred Perry belum dicari banget gitu ya? Apa gimana? Dicari banget. Cuman nggak semua penjual yang barang-barang kayak pakaian dia nggak jual Fred Perry. Jadi ada beberapa lah waktu itu. Oh, ada beberapa titik pedagang ya. di Iya. Senen yang emang Fred Perryan gitu. Gitu. Oh. Nah, kalau misalkan mau di compare dulu itu gue zaman beli Harrington kalau nggak salah ya. Iya. Itu gila. Oh, Harrington juga ini Harrington, dulu ya. lo mau cari dari merek Ben Sherman, terus Fred Perry sama barang Kuta tuh dulu tuh bertumpuk, asli bertumpuk banget. Lo mau nyari kayak misalkan lo kayak ke Senen nih, terus lo kayak nyari di tumpuk-tumpukan jaket, itu lo pasti kayak selalu nemu deh satu atau nggak dua. Pasti tuh. Pasti dulu. Dan gak rebutan. Gak Dan harganya bisa digoyang. karena dulu tuh belum tahu orang kayak pakai Iya. gituan, kayak belum banyak yang tahu orang pakai Harrington tuh. Ya maksudnya dulu tuh Harrington tuh apa maksudnya dipakai sama siapa sih? Iya, bener sih. Iya, Ke jadi itunya sih. belum banyak yang tahu waktu itu. Jadi gue dapet dulu tuh murah banget, sekitar 30.000. Terus kalau misalnya di compare sama sekarang, Anjing 30.000 barangnya gimana Joy? Bolong-bolong. enggak, itu mulus. Gue dapet 30.000 tuh mulus. Maksudnya ya layak pakai lah, maksudnya ya kondisi mulus gitu. Warna 30.000 harga deal apa harga awal? harga deal sih, maksudnya harga open price tuh kalau nggak salah dulu kayak nggak pernah sih kayak dijual jaket yang sekitar di atas 50.000 tuh kayak Seriusan lu? jarang banget. Pasti yang kayak 45.000, yang 40.000, ya segituan lah rate-nya. Oke. Berarti tapi pas zaman itu lu belum main elektronik kayak jam-jaman gitu ya? Dulu Apa? yang main, cuman gua tuh main di jam tangan doang sih, kayak yang lain-lain belum. Terus yang misalnya kayak radio Walkman, terus yang kayak kamera gitu, dulu gua belum nyampe ke ranah situ sih, karena gua belum nemuin feel-nya waktu itu. Joy, gue pengen nanya nih, rumusan jual barang biar lo nggak rugi, maksudnya misalnya modalnya 500.000, lo mau jualnya gimana tuh? Naikin asal-asalan 2 juta, apa naikin cuma cepet doang, apa gimana? Tergantung sih, biasanya tergantung. Jadi karena ada beberapa tipe sih kalau menurut gua. Jadi kayak ada beberapa tipe yang gimana ya, misalkan kayak gini deh, kalau lo misalkan berkecimpung di dunia yang emang lo hobi, jadi lo bisa tahu tuh kayak wah ini kira-kira pasarannya segini nih kalau misalkan dijual, punya value yang lumayan gitu. Nah karena berhubung gue tahu di situ value-nya gimana, jadi
Berarti lu gua, baca pasar cuy. ngebaca pasar sama si kelangkaan barang ini nih. Oh gitu. Iya, karena gue juga lumayan menganalisa sih. Jadi kira-kira nih di Indonesia yang punya barang ini nih siapa. Jadi misalkan kayak gue telusuri nih dari Google, dari Instagram, dari berbagai macam sumber sih. Berarti gue telusurin. Nah, misalkan gue udah nemu di Google misalkan ada orang Indonesia posting ngejualnya di salah satu aplikasi sosmed gitulah, ketahuan di Bukalapak. Nah, berarti kemungkinan gue sama dia doang yang punya di Indonesia. Nah, tergantung juga, misalkan kalau gue dapetin dengan harga yang lumayan murah, ya gue bisa untung sampai 1 juta sampai 500.000 sih. Boleh. Gue pengen nanya nih, kan zaman sekarang penjual udah banyak banget ya, ngabak. Kalau gue liat di Instagram, misalnya yang jual jam udah lebih dari 10 orang deh. Nah, pasti lu kan kenal semuanya tuh. Ada nggak sih misalnya antara pedagang tuh culek gitu, ada culas gimana? Dan lu nanggepinnya gimana tuh ya? Itu ada banget men. Di apa maksudnya di dunia hobi, terus apalagi kayak perdagangan online gitu ya, maksudnya yang kayak jual itu masih ada beberapa sih yang gue temuin yang gue juga nggak tahu sih, maksudnya dia konteksnya jujur karena emang nggak tahu apa gimana. Jadi ini belum lama kejadiannya. Jadi waktu itu dapet salah satu jam tangan gitu lah. Kebetulan nih emang lumayan. Jamnya apa tuh? Jam jelasin. Apa ya, dibilang basic sih nggak basic banget sih, maksudnya Casio lah ya. Ya pokoknya itulah Casio. Ya, oke lah. Sebenarnya kompot gue tuh mahal gitu. Gue dapet dari orang Jogja. Gue beli sekitar 320.000 udah sama ongkir waktu itu. Oke. Nah ternyata tuh pas barang sampai itu baut-bautnya patah semua dan kondisi bekes si penutup baterainya tuh dilem. Dari awal emang nggak cerita kayak gitu doi? Nggak, mungkin entah itu dia ngejualnya nunggu ada yang nanya dulu apa gimana, karena waktu itu karena kayak sistem percaya aja sih gue. Jadi karena gue emang ya mungkin dia trusted seller apa gimana gitu, jadi ya gue nggak perlu banyak yang macam-macam juga. Terus gue pikir akhirnya ternyata gue ngobrol sama beberapa teman gue yang lain, kejadiannya sama. Ternyata orang penjual yang ini nih udah di blacklist. Oh iya, karena temen gue kayak ngalamin hal yang sama gitu. Itu dia beli G-Shock itu sekitar 600.000 kalau salah. Iya, terus dan itu apa ya, bautnya pada dol semua ternyata. barangnya dia rusak berarti. Ya nggak dibilang rusak ya, anggapnya rusak lah. Ya pas ditanya sama penjualnya, dia bilangnya nggak tahu. Oke. Ya mungkin dia nyalain dari pengirimannya kali ya. Nggak sih, dia nggak menyalahkan gitu dari pengiriman terus dari gimana ya sih. Pokoknya ketika si pembeli nanya sama penjual tuh, dia bilangnya nggak tahu saya mas kalau kondisi kayak gini. Terus ya makanya tadi gue berpikir antara dua kemungkinan, antara dia nggak tahu sama dia nggak jujur sih kalau menurut gue. Tapi pas abis itu lo komplain gitu? Gue sempat komplain waktu itu. Dia bilang, aduh saya dapetnya kayak gitu mas. Saya juga nggak tahu kalau ternyata tuh barangnya kayak gitu. Klasik. Akhirnya ya kalau menurut gue tuh kayak klasik sih. Itulah. Tadi keputus, intinya gimana Joy? Maksudnya kalau ada teman-teman nih beli barang pasti dicek kan? Intinya sih gini ya, maksudnya mau itu pedagang lu pedagang ya, bukan pembeli ya. Lu pedagang yang nyari barang buat diputerin lagi. Ya kalau bisa sih khususnya nih buat para pedagang atau enggak yang kayak punya barang yang emang kira-kira mau dijual sih, kalau menurut gue
kalau bisa sih dicek dulu keadaan kondisi barangnya gimana, jadi paling nggak tuh nggak ada yang dikecewain antara satu belah pihak sih kalau menurut gue. Kalau bisa juga kalau misalnya memungkinkan untuk COD lah ya. Ya Jangan beli kucing dalam karung gitu maksud gue. sebenarnya kalau beli kucing dalam karung tuh masih banyak sih kayak gitu. Maksudnya yang kayak barangnya ini nggak ada, cuman nih dia kayak ngejual image aja gitu. Kayak ngejual image, ntar barangnya dicariin. Ya sebenarnya itu sah-sah aja sih kalau menurut gue. Itu sah ya? Sah-sah aja. Sah-sah aja. Terus intinya ya kalau bisa apa yang emang kira-kira mau lo jual, kalau bisa sih dicek dulu sih. Keadaan barangnya kayak gimana, terus kondisi gimana. Apa seenggaknya kita cari info dulu sama itu barang, browsing lah. Itu kok itu ciri-ciri orang yang pembeli yang pintar sih biasanya gitu. Kayak smart buyer lah ibaratnya. Nggak brutal ya asal gitu ngeluarin duit aja. Terlalu nafsu banget. Gue harus dapetin ini nih gitu. Paling nggak harus dicek sih. Kayak barangnya gimana, terus yang ya sepintar mungkin lah kalau bisa, biar nggak nyesel, nggak ngedumel dah. Tapi balik lagi sih, mending lu nyesel beli daripada lu beli. Itu gua itu punya kejadian sih kayak gitu sekarang. Bukan gua doang, maksudnya mungkin banyak yang ngerasain kejadian kayak gini ya. Lebih baik nyesel beli deh daripada nyesel nggak dapet. Karena yang udah kalau gua pribadi kayak gua nemu sesuatu, cuma gue ragu nih antara beli nggak, akhirnya nggak gue beli nih. Terus besoknya akhirnya gue balik lagi, kebetulan barangnya udah nggak ada. Dan misalnya lu nyari browsing harganya ternyata punya value, kayak lumayan tinggi gitu. Aduh, faktor X itu kenapa kemarin nggak gue ambil gitu, maksudnya intinya mending lu beli sih, mumpung lu lagi megang duit. Kalau bisa udah lu beli aja lah. Kalau misalkan emang kira-kira buat kedepannya lo masih bisa buat jajan, ya suka lo beli aja gitu. Ya mikir juga sih, maksudnya budget lo berapa juga sih. Itu nggak usah yang terlalu maksa sih kalau menurut gue. Oke, next nih, ini lebih ke untuk era-era sekarang ya. Kan banyak milenial yang gue lihat di YouTube segala macam udah thrift-thriftan tuh udah jadi kayak apa ya, udah umum lah. Nah, lu kan pemain lama nih, maksudnya tanggapan lu untuk anak-anak thrift ya, yang zaman sekarang yang ada sampai ada artis yang main thrift-thriftan, sampai ada selebgram yang main thrift-thriftan. Pendapat lu gimana cuy? Tanpa memojokkan mereka. Gue cuma pengen tahu aja. Kalau menurut gue itu sah-sah aja sih. Karena semua orang punya hak buat mengeluarkan kayak apa ya? Itu jatuhnya hobi apa ikut-ikutan sih cuy? Gue pengen tahu. Kalau menurut gue 50-50 sih. Karena ada isu yang lagi berkembang juga nih. Kayak ada fashion yang lagi berkembang juga nih. Kenapa nggak gue barengin aja gitu antara kebutuhan fashion gue sama apa yang pengen gue jual gitu. Oke, ngerti nggak sih maksudnya? Ada dua jalur yang sama nih kayaknya. Jadi di satu sisi lo juga bisa menghasilkan dari apa yang lo cari. Di satu sisi lo juga ibaratnya seneng gitu karena lo suka, jadi kayak style gitu. Cuman kalau gue balik lagi ke pertanyaan awal, kalau menurut gue sih sah-sah aja ya. Maksudnya di balik itu kalau menurut gue kayak nggak ada yang kayak penjual lama sama penjual yang baru kayak newbie itu kayak semacam ini aja sih. Mungkin karena apa ya, karena orang yang ngerasa kayak diri newbie itu ya dia sadar diri gitu, maksudnya aku newbie nih, maksudnya gue banyak tuh kayak nemuin yang hal yang kayak gitu, kayak pedagang yang kayak nulis di profilnya tuh newbie, berarti kayak ya anak kemarin sore atau gimana lah gitu, maksudnya banyak sih yang cuman sah-sah aja sih. Jadi kayaknya emang kalau gue lihat sendiri itu jadi kayak ngikutin perkembangan zaman lagi sih. Karena ada faktor dari luar juga sih. Karena ada satu orang yang kayak ibaratnya tuh kayak
gua nggak bisa bilang itu dia sebagai frontman di luar apa gimana, gua nggak ngerti. Kayaknya jadi orang tuh kayak kiblatnya udah ya keluar gitu. Iya. Oh, sebenarnya maksudnya kalau ada influence dari luar masuk ke dalam. Iya, jadi ibaratnya ya sah-sah aja sih. Berarti nggak masalah ya. Nggak Tapi masalah. maksud gua, kenapa ya? Ya tanpa menyudutkan siapapun ya. Misalkan ada beberapa orang sukses dengan hasil jualnya entah baju entah apa, pasti seragam. Nah itu tuh apa sebenarnya kok dibilang gimana ya, maksudnya ada yang ada orang yang mengandalkan apa sih pemasukan nyari ekonominya duit ibaratnya emang pure nyari duit karena emang pemasukannya dari situ kan emang ya. Kedua hobi yang demen ngebeli, cuman ntar ketika lagi BU ntar dijual gitu sih. Berarti ada dua tipe nih. Sebenarnya ada dua tipe sih. Gue ada yang biasanya kalau yang kayak pure pedagang tuh apa ya diembat. Jadi dia kayak yang pure pedagang tuh kayak ibaratnya dia juga ngikutin kemauan yang berkembang di pasar tuh kayak gimana sih. Kira-kira yang lagi ngetren ini nih. Misalkan yang kedua yang lagi ngetren misalkan ini, ya udah lebih ngikutin tren tapi bukan paling gada. Ya, oke. Sip. Berarti tapi ada juga yang paling gada. Apa yang dijual? Iya, tanpa ngikutin tren. Ibaratnya ya lu dapet barang kayak gini yang kayak lu punya stok ada yang adanya kayak gini, ya udah lu jual aja gitu. Urusan mau laku enggak, yang penting lu posting aja dulu deh. Kayak gitu. Iya. Sip. Oke, gitu ya brother. Gue ngobrol sama teman gue tentang persekenan ya. Mungkin rada ngablu juga sih. Cuman garis besarnya itu sih. Karena gimana ya, gue ngebaca untuk zaman sekarang, apalagi lagi corona gini, orang-orang pada ngebisnis gitu. Dan ya apa salahnya gitu kita angkat kan. Maksudnya siapa tahu yang emang lagi drop gitu apa gimana, jadi punya ide untuk jual apa gitu. Cuman ya ikutin kata hati sih, jangan maksa juga. Paling gitu sih. Ya udah sip, gitu aja.